Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsul Ma'arif Putra Prawi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Fuel Grade Ethanol 2.500 ton per DTKS kering di Tarjun, Kalimantan Selatan. Yang ditulis oleh Syamsul Ma'arif Putra Prawi, Anggita Dinda Pratiwi, Elf Putri Amanah, Meli Yuliana, dan Ibu Tun Sriana. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, metodologi, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang melatar belakangi mengapa kami membuat perancangan pabrik fuel grade ethanol, yaitu adanya Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2015 mengenai penggunaan biofuel di berbagai macam sektor, termasuk bioetanol di sektor transportasi. Kemudian, yaitu isu lingkungan dan cadangan minyak bumi yang menurun, serta untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Latar belakang khusus mengapa kami membuat perancangan pabrik fuel grade ethanol, yaitu karena Indonesia memiliki banyak biomasa yang sangat potensial sebagai bahan baku pengolahan biofuel, termasuk bioetanol dari TKKS. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, produksi bioetanol generasi kedua atau biofuel generasi kedua itu masih belum layak secara ekonomi karena tingginya biaya investasi dan biaya produksi, serta kurang efektifnya konfigurasi proses. Oleh karena itu, di sini kami membuat perancangan pabrik fuel grade ethanol dengan konfigurasi proses yang optimum, pemilihan teknologi dan alat yang ekonomis untuk menekan biaya produksi dan biaya investasi. Dalam penelitian ini, metodologi yang kami gunakan, pertama-tama kami menentukan produk, bahan baku, kapasitas, lokasi, tahun pembangunan, dan tahun beroperasi. Kemudian kami menentukan konfigurasi proses, memilih teknologi, dan memilih peralatan. Lalu kami membuat proses block diagram dan membuat proses flow diagram. Lalu kami menghitung neraca massa, neraca energi, dan sizing peralatan. Lalu terakhir kami menghitung analisis keekonomian untuk melihat apakah pabrik yang kami rancang ini layak atau tidak secara ekonomi. Dalam pembahasan hasil penelitian terdapat ada 4 subbab, yaitu basis desain, konfigurasi proses, total biaya investasi dan biaya produksi, serta analisa keekonomian. Dalam pembahasan basis desain, kita membahas produk, bahan baku, lokasi, kapasitas, dan tahun pembangunan serta tahun beroperasi. Produk yang dihasilkan dari pabrik fuel grade ethanol ini yaitu fuel grade ethanol sebagai sebagai produk utama, dan ada intermediate carbon dioxide, ada sodium karbonat, ada black liquor, dan solid fuel sebagai produk sampingan yang masih memiliki nilai ekonomi jika dijual. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa kami tidak mengolah karbon dioksidanya, sehingga kami mengirim karbon dioksida ke pihak ketiga untuk dapat diolah lebih lanjut. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi bioetanol di pabrik fuel grade ethanol ini yaitu ada TKKS sebagai bahan baku utama, ada NaOH, CTEK2 sebagai enzim selulase, enzim hemiselulase dengan merek KTEK2, ada dry yeast atau ragi, dan ada asam sulfat sebagai bahan baku penunjang proses produksi. Lokasi. Kami berencana membangun pabrik fuel grade ethanol ini di Desa Tarjun, Kecamatan Kelomang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mengapa kami memilih lokasi tersebut? Karena sebagaimana yang kita ketahui, Desa Tarjun itu merupakan lokasi yang sangat strategis. Karena dekat dengan persebaran TKKS dan dekat juga dengan pasarnya. Pasar fuel grade ethanol ini yaitu Refinery Unit 5 Balikpapan dan Refinery Unit 6 Balongan. Sebagaimana yang kita ketahui, fuel grade ethanol ini digunakan sebagai bahan blending produk gasolin. Ini juga ada foto dari atas.
tentang lokasi pabrik fuel grade etanol ini, yang kotak ini ya. Di sebelah-sebelahnya itu ada 2 pabrik, yaitu pabrik semen 3 roda, Indosemen, dan pabrik Smart, pabrik minyak goreng. Nah, karena sudah ada pabrik di sana, jadi kita tidak perlu lagi membangun atau membuat jalan, sehingga lebih murah dalam proses pembangunannya. Kapasitas yang kami gunakan yaitu 2.500 ton TKKS kering per hari. Mengapa kami memilih 2.500 ton TKKS kering per hari? Karena kita udah menghitung dari beberapa data yang kita punya, itu ketersediaan TKKS dengan kadar air 60% di Kalimantan Selatan sendiri, itu tersedia 2.497.081 ton TKKS per tahun. Atau bisa kita bilang ada 2.737 ton TKKS kering per hari. Nah, dengan menggunakan kapasitas pabrik 2.500 ton TKKS kering per hari, kita hanya menggunakan 91% dari total ketersediaan TKKS. Ini masih dianggap aman. Tahun pengoperasian dan tahun pembangunan. Kami berencana membangun pabrik ini di tahun 2023, sehingga semua harga peralatan itu menggunakan dan mengacu pada harga di tahun 2023. Dan pabrik ini rencana berproduksi di tahun 2025. Jadi kami menggunakan harga untuk perhitungan bahan baku dan hasil penjualan produk itu menggunakan harga di tahun 2025. Konfigurasi proses. Nah, ini merupakan blok diagram proses secara keseluruhan di pabrik fuel grade etanol ini. Saya tidak akan membahas secara detail dan satu persatu karena ketersediaan waktunya. Jadi saya hanya menjelaskan secara singkat unit-unit utama yang ada di pabrik ini. Jadi terdapat 5 unit utama, yaitu pretreatment unit, SSF unit, ethanol purification unit, solid and ethanol recovery unit, dan heat recovery unit. Itu unit utamanya di pabrik ini. Pretreatment unit. Pretreatment unit yang berfungsi untuk menyiapkan feed sebagai untuk proses sakarifikasi dan fermentasi. Jadi dari TKKS di awal itu dihancurkan, diolah sedemikian rupa agar dia siap untuk bahan baku proses sakarifikasi dan fermentasi. Di sini juga terdapat proses deidentifikasi dengan teknologi steam exploration dengan penambahan NaOH 10%. Yang berfungsi untuk memecah lignin serta agar kita dapat mendapatkan selulosa dan hemiselulosanya. Di pretreatment ini kita mendapatkan limbah, yaitu limbah yang namanya black liquor. Ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik jika diolah lebih lanjut. Di SSF unit. Nah, di SSF unit ini yaitu unit utamanya untuk produksi etanol, yaitu kita menggunakan teknologi simultaneous saccharification and fermentation. Jadi terdapat 10 buah fermentor yang bekerja secara bersamaan, tetapi dengan proses loading dan unloadingnya secara bergantian dengan yang diatur oleh time management. Purification unit. Nah, ini merupakan unit untuk pemurnian etanolnya. Jadi etanol yang sudah diproduksi di unit sebelumnya, yaitu unit SSF, itu dimurnikan lagi di unit ini. Itu kita dari keluaran SSF unit sampai kemurnian 95%, itu kami menggunakan distilasi sederhana dengan 2 tingkatan. Tingkatan pertama itu yang disebut mass column, tingkatan kedua disebut rectifying column. Jadi di sini ada limbah padatnya, keluaran dari mass column, ini disalurkan ke solid recovery unit. Lalu untuk memurnikan etanol lagi sampai mencapai spesifikasi FGE, itu kita menggunakan teknologi yang namanya proses adsorber dengan teknologi PSA dengan menggunakan adsorbent molecular shift 3A. Kemudian ada heat recovery unit. Nah, heat recovery unit ini adalah unit yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah pretreatment yang namanya black liquor tadi, diolah sedemikian rupa agar siap untuk dijadikan bahan bakar di recovery furnace dan recovery boiler di utilitas ya.
Jadi, black liquor yang memiliki kadar air tinggi tadi itu diuapkan pelarutnya dengan multi efek evaporator, kemudian, itu sampai spesifikasi minimumnya agar siap untuk sebagai bahan bakar. Nah, di recovery furnace dan recovery boiler, pembakarannya itu terjadi reaksi di sana yang produk-produk anorganiknya terjadi reaksi sehingga dihasilkan, sodium karbonat ya. Sodium karbonat ini dapat dijual dan dapat menambah, revenue dari pabrik ini sendiri. Sedangkan black liquor yang sisa yang kan nggak semuanya digunakan, semuanya sudah dari beberapa persen black liquor itu udah bisa memenuhi kebutuhan pabrik, sehingga sisanya itu dapat dijual. Kemudian ada unit, solid dan ethanol recovery unit. Dari proses fermentasi itu terdapat limbah gas yaitu CO2 dan ada juga vapor etanol yang terikut. Nah, untuk meningkatkan produksi etanol, kita bisa mengambil kembali etanol tersebut. Jadi bisa di-recovery ya, dengan scrubber, dengan pendinginnya itu air. Jadi direct kontak, heat transfer di sana. Dengan meningkatkan tekanan dengan kompresor sehingga titik didihnya naik, jadi lebih mudah buat, terkondensasi. Kemudian buat yang padatannya, itu dipisahkan antara padatan dengan airnya, agar padatannya dapat digunakan sebagai bahan bakar, dengan menggunakan centrifuge dan rotary dryer. Sedangkan liquidnya atau limbah cairnya itu dialirkan ke unit pengolahan limbah cair. Nah, berikut adalah proses flow diagramnya. Yang sisi kiri ini adalah pretreatment unit, yang sisi kanan sisi kanan atas ini heat recovery unit, yang sisi kiri bawah ini SSF unit, sisi pojok kanan bawah ini merupakan purification unit dan ethanol and solid recovery unit. Total investasi dan total biaya produksi. Nah, berikut merupakan rinciannya. Kemudian kami juga sudah melakukan perhitungan analisa keekonomian. Nah, menggunakan metode return of investment, payback period, net present value, internal rate of return, break-even point, dan shutdown point. Untuk return of investment-nya itu di angka 14,81% per tahun, yang mana itu masih masuk dalam range ya, minimalnya itu ada 8 jika kita menggunakan investasi dengan resiko rendah. Dan payback period-nya itu masih di bawah 7 tahun. Dari hasil perhitungan yang kami lakukan itu maksimumnya payback period itu adalah 7 tahun. Kita dapat 6,8. Nah, untuk net present value-nya itu kita lebih dari 0, berarti layak ya. Untuk internal rate of return-nya kita dapat 13,83%, yang mana itu masih lebih besar daripada bunga bank yang kami gunakan di perhitungan net present value sebesar 10%. Untuk break even point dan shutdown point-nya itu masih masuk dalam range-nya. Jadi dari perhitungan keekonomian ini kita simpulkan bahwa pabrik yang kami rancang ini layak secara ekonomi. Kesimpulannya, konfigurasi proses yang digunakan dapat meningkatkan jumlah produksi full grade etanol. Dengan adanya penambahan ethanol recovery unit, produksi FGE meningkat sebesar 14%. Sehingga dengan kapasitas 2.500 ton TKKS kering per hari, pabrik mampu memenuhi 1,29 kebutuhan full grade etanol nasional per tahun. Dengan penambahan heat recovery unit, biaya produksi dapat ditekan dengan memanfaatkan limbah pretreatment sebagai bahan bakar, sehingga pabrik tidak perlu membeli bahan bakar. Pabrik full grade etanol kapasitas 2.500 ton per hari, TKKS kering di Tanjung Kalimantan Selatan layak untuk diinvestasikan dan dibangun. Berdasarkan hasil dari analisis ekonomi. Berikut adalah penjabaran dan presentasi hasil penelitian kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.